Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nalja Ajura. Nama saya Muhammad Fazril Nur Fadilah. Nama saya Rasyana Dira Nuriana. Nama saya Muhammad Fadil Asyari. Nama saya Gendri Cahaya Bunga. Kami dari kelas 11 MIPA 5 SMA AN 1 Cisarua Bogor akan membahas materi tentang fluida dinamis. Check it out. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Dalam hal ini, fluida dinamis dapat kita katakan mengalir apabila fluida tersebut mengalir secara terus-menerus terhadap sekitarnya. Coba kalian amati apa sih di sekitar kalian yang terjadi fluida dinamis. Sebagai contoh sebagai berikut. Air yang mengalir pada keran. Dan air-air di sungai. Nah, untuk materi sekarang itu kita mempelajari dulu apa sih itu debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir setiap waktu. Debit juga biasa disebut sebagai Q besar dengan rumusan yaitu Q sama dengan volume per waktu. Bisa juga rumusnya itu sebagai berikut. Q sama dengan V kali A atau percepatan kali luas penampang. Kenapa sih harus percepatan dikali luas penampang? Karena banyaknya debit yang keluar itu tergantung lubangnya. Jika lubang itu kecil, maka debit yang keluar itu maka semakin besar. Nah, kebalikannya, kalau misalnya luas lubangnya itu besar, maka debit yang keluar itu kecil. Nah, untuk hal ini aku akan menjelaskan hukum debit. Hukum debit itu ditulis sebagai Q1 sama dengan Q2. Karena pada misalnya contoh gambar seperti ini, nah maka Q1 ini juga sama dengan Q ini karena bernilai sama ya. Oke. Nah, kita contohkan pada gambar berikut ini. Nah, jika ini adalah selang atau apapun itu alat yang berbentukan seperti ini, jika di sini ada masuk air dengan debit Q1, maka dengan otomatis yang keluar itu bakalan berjumlahnya sama kan? Berarti Q1 sama dengan Q2. Nah, di sini juga ada luas penampang. Luas penampang itu disebut A1. Nah, jika ada air yang masuk, itu berarti ada kecepatan yang masuk juga. Maka di sini juga ada V1. Sama dengan di sini, untuk keluarnya air dalam alat ini karena sudah masuk air, di sini juga ada luas penampangnya, yaitu A2 dan juga kecepatan air yang keluar itu V2. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, ini juga adalah hukum debit ya. Nah, kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari itu, yaitu mengisi bak ya. Itu juga bisa dicari dengan rumus ini, yaitu dengan cara A dikali V sama dengan volume bak per waktu. Nah, dari sini kalian bisa mencari volume bak. Volume bak itu pasti ketemukan. Nah, nanti bisa dicari waktu dan kecepatan juga luas penampang dari bak tersebut. Dengan keterangan Q besar sama dengan debit dengan nilai meter kubik per second. Q besar sama dengan volume dengan nilai meter kubik. V kecil sama dengan kecepatan dengan nilai meter per second. A besar sama dengan luas penampang dengan nilai meter per second. T kecil sama dengan waktu dengan nilai second. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, mari kita kerjakan contoh soal berikut. 1. Debit air keran di rumah pematok adalah 250 cm kubik per menit. Bak mandi
Pamato berukuran 60 cm kali 50 cm kali 40 cm. Berapa menit waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh dengan air? Nah, dari soal yang tadi sudah disampaikan, mari kita jawab. Pertama-tama kita cari dulu yang diketahuinya. Yang pertama itu ada debitnya, yaitu 250 cm kubik per menit. Lalu ada ukuran bak mandi Pamato. Nah, kita langsung saja mencari volumenya ya. Volume sama dengan 60 dikali 50 dikali 40 sama dengan 120.000. Nah, kita langsung ke rumusnya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu A dikali I kecil sama dengan volume bak per waktu. Karena ini yang ditanyakan itu waktu, maka kita mengubah rumusnya menjadi T sama dengan V bak per, langsung aja ya, DD. Lalu kita masukkan, karena volumenya itu 120.000 per ini 250, dicoret, maka jadinya 480 menit. Ini jawabannya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu Torricelli. Apa sih teori Torricelli itu? Teori Torricelli adalah hubungan antara kecepatan keluar fluida dari lubang bermata tajam di reservoir dengan ketinggian fluida di lubang keluar. Nah, di sini saya sudah menampilkan gambar dan saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada teorema Torricelli. Nah, pada teorema Torricelli ini kita mengambil contoh itu seperti bak dan di situ ada bolongan lalu air itu memancar. Nah, kita bisa mencari kecepatan dan jarak yang ditempuh dari air yang mengalir ini dan juga waktu untuk keluarnya kayak gini. Nah, di sini tuh ada H sebagai jarak dari permukaan air ke lubang. Lalu ada Y itu sama dengan panjang dari bolongan tersebut ke dasar. Nah, di sini juga ada X, yaitu jarak dari lubang ini ke tempuhannya, yang bisa disebut sebagai rumusan sebagai 2 akar Y kali H. Nah, di sini juga ada kecepatan keluarnya air, itu ada rumusnya, yaitu V sama dengan akar 2 kali GH. G di sini itu yaitu gravitasi ya. Terus ada juga rumus untuk mencari waktu sampai ke dasar ini ya, ke tanah, yaitu akar 2Y per G. Ini tuh diambil dari rumusan awalnya yang disimpelkan, yang biasanya itu Y sama dengan 1/2 G waktu kuadrat. Nah, untuk mencari waktu ini itu T sama dengan akar 2Y per G. Untuk kecepatan itu ada akar 2GH. Untuk mencari jarak itu ada 2 akar YH. Apabila gambarnya seperti ini, nah, kalau H-nya itu tetap ya, dari sini ke sini itu H. Tapi untuk Y itu dari sini sampai bawah ini. Jadi nggak hanya sampai sini. Karena ada tumpuannya di sini, maka jaraknya itu sampai bawah sini. Karena dasarnya itu ada di sini. Oke. Dengan keterangan Y sama dengan tinggi lubang ke dasar dengan nilai meter, H sama dengan tinggi permukaan ke lubang dengan nilai meter.
T sama dengan waktu dengan nilai second, Pi sama dengan kecepatan dengan nilai meter per sekon, G sama dengan gravitasi dengan nilai Newton meter persegi per kilogram persegi, X sama dengan jarak tempuh yang keluar ke permukaan dengan nilai meter. Nah, pada penjelasan tadi yang sudah disampaikan, mari kita kerjakan contoh soal kedua. Pada sebuah bak terbuka yang luas diisi air setinggi 5 meter, berapakah kecepatan keluarnya air dari sebuah lubang yang terletaknya pada dasar bak yang juga luasnya jika banyaknya air yang dapat ditampung dalam waktu 2/3 menit adalah 0,02 meter kubik. Nah, dari soal yang tadi ya kita coba jawab. Nah, pada pertanyaan tadi itu yang ditanyakan itu yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan adalah V sama dengan, nah karena V ini yang sudah tadi saya jelaskan itu rumusnya adalah 2DH. Nah, kita tulis 2 karena gravitasi itu adalah 10, maka kita tulis 10. Nah, kita cari H-nya. H-nya itu yang tadi ditulis di sini 5 meter ya. Jadi di sini 5 meter. Karena bolongnya ada di dasar, di keluar, maka H itu dari permukaan ke lubang keluar air. Maka 5 ya. 5. Ini 20 kali 5 100. Jadi sampai dengan 10. Sudah ketemu. Lalu yang kedua itu dicari luasnya ya. Luas penampang itu A. Jika 2/3 menit itu menampung 0,02 meter kubik, berarti itu volume ya. Volume 0,02 meter kubik. Nah, itu diganti dulu ya, jadi ke detik. 2,3 dikali 60 sama dengan 40 detik. Nah, dari situ kita langsung ke rumusnya. Itu kan V per T sama dengan 0,02 per 40. Maka sama dengan ini jadi 1,2 10 min 3 meter kubik per sekon. Nah, lalu kita tulis lagi karena Q adalah A kali V, maka kita tulis Q-nya itu kan 1/2 kali 10 min 3 meter sekon. Nah, lalu A-nya tadi sudah didapat, itu adalah A-nya belum ya, A-nya kita tulis A belum. Lalu V itu 10. Nah, maka kita ubah menjadi 1/2, tulisnya kali 10 min 4 aja ya. Sama dengan, karena 1/2 ini itu 0,5 maaf, jadi kita tulis saja 5 kali 10 min 5. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah saat membuat video. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, peace, peace.